Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Banjir bandang menyeret sebuah minibus yang terparkir di klaster Sentul Green Mountain Residence, Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Banjir berarus sangat deras juga membawa material lumpur dan batu menghantam apapun yang dilewati. Warga panik dan terjebak berjam-jam tak bisa melintasi jalanan. Air bah diduga berasal dari proyek perumahan di hulu. Hujan deras sejak siang ditambah tersumbatnya saluran air di perumahan yang masih dalam pembangunan membuat air meluap ke badan jalan. Kurang lebih 1 jaman membawa material batu sama lumpur dan pasir. Rabu malam banjir akhirnya surut. Minibus terbawa banjir dievakuasi. Dari kejadian ini, warga meminta pengembang mengevakuasi sistem drainase perumahan agar kejadian tak terulang. Hujan deras sejak Rabu sore juga mengakibatkan Sungai Cisarapti meluap dan merendam 68 rumah di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter di titik terdalam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno diperiksa di Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS. Lautan manusia banjiri jalan-jalan di Teheran untuk memperingati ulang tahun ke-47 Revolusi Islam Iran. Halo pemirsa, di saat sejumlah persoalan rumit terkait regulasi dan birokrasi yang berbelit, masyarakat masih dicoba dengan ujian cuaca buruk dari langit. Hujan sangat deras di beberapa daerah membuat rakyat menjerit. Banjir, tanah longsor kembali membuat rakyat menelan pil pahit. Bagaimana upaya pemerintah selesaikan masalah rakyat yang kian sulit? Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Studio Sore. Banjir menerjang Tapanuli, Tegah, Sumatera Utara. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang wilayah tersebut. Sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli, Tegah, Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol
dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Setelah diterpa hujan deras dan banjir bandang di Tuka, Tapanuli Tengah, banjir lumpur memenuhi perumahan warga. Ya pemirsa, beginilah kondisi Tuka, Tapanuli Tengah setelah hujan deras dan banjir bandang yang melanda semalam. Ini diunggah dari akun milik @Sultan_Herman. Kita terlihat memang lumpur menutupi perkarangan hingga ke jalan permukiman warga. Sementara itu tim SAR gabungan dari BNPB dan BPBD, TNI Polri nampak tiba dan melakukan upaya evakuasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sudah bersama kami Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat sore, Bang Masinton dengan Juno di studio, Bang. Ya, selamat sore Bung Juno. Ya, Bang, tadi kalau kita lihat ada alat berat evakuasi lumpur seperti itu, Bang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Bang? Ya, hujan kemarin tanggal 11 Februari 2026 itu sore hari jam setengah, kira-kira perkiraan jam 16.30 sampai dengan jam 22.30 itu hujan yang sangat deras, terutama di daerah hulu. Jadi hujan deras tersebut di daerah perbukitan itu kemudian membuat curah air mengalir sangat deras ke bawah. Nah, itu ke wilayah Tapanuli Tengah. Jadi itu masih membawa sisa-sisa kayu, ya, kayu yang kemarin tanggal bencana 25 November 2025 lalu, kemudian masih membawa potongan-potongan kayu itu, kemudian membawa sedimen tanah dan pasir, ya, atau lumpur, dan kemudian tanggul-tanggul darurat yang sudah kami bangun, ya, bersama Kementerian PU, Provinsi, dan juga TNI Polri. Kemudian itu jebol kembali karena itu memang tanggul yang darurat kita buat dari sedimen di sungai tersebut, ya, dan itu belum sempat dilakukan pembangunan secara permanen karena dia membutuhkan proses waktu. Maka itu kemudian tersapu kembali dan air sungai kemudian meluap kembali ke pemukiman warga dan alur sungai tersebut, air yang sangat deras itu membentuk alur sendiri. Jadi kondisinya jadi seperti tanggal bencana ketika tanggal 25 bulan 11 tahun 2025 lalu. Jadi air itu kembali mengalir ke rumah-rumah warga, pemukiman warga. Seperti itu, Bung. Dan ini terjadi ada di 6 kecamatan di wilayah Tapanuli Tengah yang terdampak tersebut. Begitu. Baik, 6 kecamatan tadi Bang Masinton yang terdampak. Yang paling parah di mana, Bang? Jadi yang paling parah itu di wilayah Kecamatan Tuka dan kemudian juga di wilayah Kecamatan Badiri karena ada Sungai Lopian di sana, dan juga di wilayah Kecamatan Barus serta Kecamatan Sarudik, Pandan, ya, dan juga Tapian Mauli. Jadi kondisinya hingga tengah malam dini hari, ya, kami masih melakukan proses evakuasi terhadap warga yang terjebak di wilayah pemukimannya, dan sudah kami evakuasi ke tempat titik aman, baik itu di fasilitas umum maupun di sekolah serta di gedung olahraga. Seperti itu, Bung. Bang Masinton, tadi Anda menyebutkan bahwa tanggul-tanggul darurat yang kita buat, ya, bersama tadi aparat juga jebol karena memang kondisinya memang tadi tanggul sementara seperti itu. Saya dengar juga infrastruktur seperti jembatan darurat juga hanyut, roboh seperti itu, Bang Masinton? Iya, ada beberapa jembatan darurat yang itu kemarin dibangun oleh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan juga dibangunkan oleh teman-teman dari instansi TNI dan Polri, ya, seperti jembatan Aramco itu kemudian terdampak karena dia masih butuh proses pemadatan.
Jadi ada jembatan-jembatan darurat juga yang dibuat oleh masyarakat itu tersapu air kembali karena derasnya curah hujan dan juga dorongan air dari hulu, sehingga kemudian air meluap sangat tinggi dan kita lakukan evakuasi kepada warga dan masyarakat ini kan masih trauma juga. Jadi memang ini penanganan secara penanganannya nggak bisa lagi kita buat tanggul-tanggul sementara, tapi harus dilakukan baik dia semi permanen maupun secara permanen agar ketika terjadi curah hujan sangat tinggi, kita bisa langsung melakukan antisipasi agar airnya tidak mengalir ke pemukiman warga seperti itu. Bang Masinton, terakhir Bang, saya tahu Anda padat sekali untuk hari ini. Kalau evakuasi sendiri, bantuan logistik semuanya sudah cukup atau seperti apa, Bang? Nah, untuk sementara itu masih bisa tertanggulangi dengan dapur-dapur logistik yang ada, baik makan, minum, kebutuhan sandang pangan itu masih bisa tercover untuk sementara ini. Jadi memang mudah-mudahan curah hujan tidak seperti kemarin lagi, tapi ini juga suasananya masih mendung, jadi kami masih kondisi siaga. Dan tadi kami melakukan rapat koordinasi bersama Porkopimda, baik TNI, Polri dan juga dari instansi vertikal BNPB, Kementerian PU dan lain sebagainya untuk memastikan upaya-upaya langkah penanggulangan, begitupun dengan PLN supaya lampu listrik tetap menyala. Bang Masinton, sorry saya belum bertanya, korban jiwa sudah terdata atau seperti apa, Bang? Nah, kalau korban jiwa kemarin itu informasinya masih nihil, jadi kalau secara keseluruhan sejak bencana 25 November lalu ada 131 korban meninggal dunia dan 33 masih dalam pencarian. Jadi rumah yang terdampak itu berkisar 17.984 rumah, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti itu, Bung. Baik, Bang Masinton, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bekerja kembali, cepat pulih untuk saudara-saudara di Tapanuli Tengah. Terima kasih, Bang Masinton. Amin. Terima kasih, Bung. Sementara itu pemirsa, angin kencang melanda sekitar kawasan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga menimbulkan kepanikan warga. Terjangan angin kencang mengakibatkan atap Stadion Pakansari mengalami kerusakan cukup parah. Ini anginnya luar biasa kencang pemirsa dan membuat panik warga di kawasan sekitar kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis petang. Hujan deras disertai hempasan angin kencang ini membuat warga terpaksa segera berlindung ke dalam gedung di sekitarnya. Dan akibat kerasnya hempasan angin, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, termasuk ini atap Stadion Pakansari yang terlihat ini dalam video, memang terlihat porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Dan terlihat juga atap stadion yang kerap menjadi home base dari tim nasional Indonesia itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan kekuatan angin ini menyebabkan juga sejumlah pohon tumbang, papan penunjuk jalan juga roboh, dan tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, Damkar, Satpol PP, hingga TNI Polri masih berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing bangunan dan pohon tumbang di area Stadion Pakansari. Dari Jawa Tengah pemirsa, tanah bergerak kembali terjadi di Tegal. Bencana tersebut merusak puluhan rumah di sekitar Sungai Gung. Ya, peristiwa ini berawal dari curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tebing di atas sungai amblas 1 hingga 2 meter dan akibatnya dinding serta atap rumah ini ambruk.
Lebih dari 20 rumah yang berada di tebing sungai rusak ringan hingga parah. Bahkan beberapa rumah di antaranya rata dengan tanah. Banjir merendam ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjir dipicu dari curah hujan tinggi sejak semalam. Banjir yang menjadi langganan ini disebabkan kiriman dari Hulu Kuningan yang menyebabkan 2 sungai di Kabupaten Cirebon meluap. Ketinggian banjir bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan penghubung antar desa. Dari Majalengka, pemirsa, banjir merendam puluhan rumah. Banjir terjadi akibat meluapnya 2 sungai. Ini usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah petugas gabungan bergerak cepat mengevakuasi warga ke tempat lebih aman. 52 rumah warga di blok Kedung Bunih, Desa Bonang, terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang aman. Banjir akibat meluapnya sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Masih soal banjir, pemirsa, kedinginan karena rumahnya terendam banjir. Seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, banjir yang menggenangi permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat semalam menyisakan lumpur tebal. Banjir setinggi 2 meter ini merupakan kiriman dari Kabupaten Bogor. Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air yang datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Mama? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Oh, Cuman emang biasa kita langganan. iya. Tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya ikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD di Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali. Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Kebakaran gudang bahan kimia sebabkan Sungai Cisadane tercemar. Sementara itu Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan mengecek kelayakan gedung kimia yang terbakar.
Kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari 2026 berbuntut panjang. Bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Namun Pemkot Tangerang Selatan mengaku kesulitan untuk memeriksa lokasi kebakaran. Tim gabungan Polres, Kejaksaan hingga TNI pun akan dibentuk untuk memeriksa sertifikat laik fungsi dan AMDAL gedung ini. Bahwa sebetulnya ada kewajiban pemeriksaan sertifikat laik fungsi dari gedung-gedung perkantoran di sekota Tangerang Selatan karena sudah ada perdanya, tapi jujur memang untuk masuk ke pergudangan ini mengalami kesulitan teman-teman. Makanya tadi dibahas ya tidak dikasih akses masuknya. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke lokasi menemukan aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan air berasal dari sisa pemadaman yang bercampur residu bahan kimia mengalir dan mencemari sungai. Warga pun diminta untuk tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kementerian Lingkungan Hidup juga menerima laporan pencemaran Sungai Cisadane meluas hingga sekitar 22,5 km mencakup Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, kini aparat gabungan berjaga di bantaran Sungai Cisadane. Mereka mengingatkan warga sekitar untuk tidak beraktivitas dan mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai kebakaran gudang zat kimia, kini aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten tercemar pestisida. Tak hanya air, ikan yang hidup di dalamnya turut tercemar dan bisa berbahaya bila dikonsumsi. Air kali berubah warna putih agak susu. Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten kini tak lagi sama. Air yang mengalir sudah tercemar pestisida. Sebagai pengendali hama, pestisida bersifat racun dan butuh waktu lama untuk dibersihkan bila mencemari aliran air. Pestisida juga turut meracuni ikan yang hidup di dalam sungai. Beberapa waktu terakhir, warga melaporkan ikan mati mengambang di sejumlah titik. Mengkonsumsi ikan tercemar pestisida tidak dianjurkan. Sederet dampak negatif bisa muncul, mulai dari kerusakan sistem saraf, risiko cacat lahir pada bayi, hingga keracunan dan kanker. Menindaklanjuti masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum dikeluarkan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi ikan mati dan air dari aliran Cisadane. Air kali berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane sebelumnya berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida pada Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di Kampung Danawage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danawage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan.
Satgas Operasi Damai Kartens evakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat di Korowai, Papua Selatan. Saat ini kedua jenazah jalani proses identifikasi dan otopsi di Timika. Satu lagi kantong di mana? Kamis pagi sebanyak 20 personel operasi Damai Kartens dan 12 personel Kopasgat TNI AU berhasil mengevakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat. 2 jenazah yang merupakan pilot dan co-pilot langsung diterbangkan ke Timika untuk diidentifikasi dan otopsi di Timika. Setelah proses identifikasi, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, seluruh penumpang yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Drone sih ada naik ya? Belum ada drone, Bang. Drone ada tuh. Dia udah bawa. Masih dari Papua, anggota organisasi Papua Merdeka menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu kemarin. Dalam kontak tembak tersebut, pengawal rombongan Serka AC meninggal, sementara Sertuham mengalami pendarahan pada hidung. Sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR alami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto jelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna pertanggungjawaban perbuatannya. Jet tempur milik TNI Angkatan Udara mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 228 hingga 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung, menjadi lokasi uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Dua jenis pesawat, yakni Super Tucano dan F-16, meluncur rendah, menyentuh aspal tol, dan berhasil melakukan pendaratan dengan presisi. Tidak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan sempurna. Uji coba dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol, agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan alternatif apabila dibutuhkan dalam situasi darurat. Sistem pertahanan yang bersifat semesta, artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja, tidak, tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. TNI Angkatan Udara menegaskan, latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi. Pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional, artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ditutup sementara. Sterilisasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Tol Trans Sumatera Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono jalani ritual masaring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja.
Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah mengalami sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, pra-peradilan penetapan status tersangka juga diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas dalam kasus korupsi kuota haji. Terkait hal ini, KPK menegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian, Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya, pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah merusak puluhan rumah di sekitar Sungai Gung. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami, pemirsa. Tanah bergerak kembali terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Bencana tersebut merusak puluhan rumah di sekitar Sungai Gung. Ya, peristiwa ini berawal dari curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siuh, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tebing di atas sungai ini amblas 1 hingga 2 meter, akibatnya dinding dan atap rumah ambruk. Lebih dari 20 rumah yang berada di tebing sungai rusak ringan hingga parah, bahkan beberapa rumah diantaranya rata dengan tanah. Sementara itu, hujan deras mengguyur kawasan Jalan Cijayanti, Sentul, Kabupaten Bogor kemarin. Jalan ini merupakan akses menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto. Video amatir warga merekam saat hujan deras mengguyur kawasan Cijayanti dan merendam ruas jalan itu. Pengendara pun bersusah payah menerjang derasnya arus. Sejumlah warga ini terlihat berupaya mendorong kendaraan roda 2 yang mati mesin akibat banjir. Jalan ini disebut merupakan akses menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto. Ya, hujan deras yang mengakibatkan banjir kemarin juga menghanyutkan 1 unit mobil ini di Desa
Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Terlihat bagian bodi belakang mobil mengalami kerusakan usai terbawa arus banjir tersebut. Hancur sudah, mobil komandor, motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait cuaca ekstrim yang masih melanda dan mendatangkan bencana bertubi-tubi di Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar hidrometeorologi ITB Army Susandi. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Army. Waalaikumsalam Mas Juno. Baik Bang Army, kalau kita lihat ini nggak ada berita tanpa banjir sehari pun ya di Indonesia. Ini kita lihat di beberapa wilayah, termasuk tadi Sentul, ada juga tanah bergerak di Tegal. Secara meteorologi, hidrometeorologi, ada apa yang terjadi? Ini kan sudah Februari seperti itu. Adakah hal-hal yang perlu di-highlight di sini, Bang Army? Iya, kebetulan dalam 3 hari ini daerah tadi, terutama Tegal, kemudian terutama Tegal ya, itu adalah kombinasi dari 3 hari hujan berturut-turut dari siang sampai sore. Selasa, Rabu, Kamis ini adalah daerah yang khususnya Tegal tadi, saya lihat itu daerah yang hujannya cukup lebat selama 6 jam satu hari, dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Jadi Tegal itu katanya hujannya dari siang sampai sore, besok dia hujan lagi, sehingga akumulasi membuat tanah menjadi tidak kuat lagi, sehingga terjadi semacam likuifaksi ya. Jadi dia tanahnya meluncur karena di bawahnya sudah ada air gitu Mas Juno. Oke. Nah, kalau yang di Tegal kita coba bedah satu-satu Bang Arbi. Ini kan tanah bergerak. Saya baca juga di banyak artikel bahwa Ibu Dwi Korita juga ya sempat bicara soal ini, bahwa memang secara geologi ini kondisi tanahnya sudah buruk dan akhirnya ini tanahnya bergerak. Apa bedanya tanah bergerak dan longsor mungkin yang kita pahami, Bang Armi? Yang pertama memang waktu terjadinya senyanya dari Sumatera, saya sampaikan bahwasanya pola curah hujan seperti ini akan bergerak ke wilayah Jawa. Dan Jawa justru lebih mempunyai kerentanan yang lebih tinggi, bukan karena hazardnya, bukan karena bencana, tapi tingkat dari kerentanannya cukup tinggi karena memang kondisinya tata guna lahan dan jumlah penduduk jauh lebih banyak ada di Jawa, sehingga menyebabkan maka saya ingatkan dulu, hati-hati di Jawa, karena Jawa ini jauh lebih tidak ekologis dibanding di Sumatera, karena memang penduduk kita banyak di Jawa. Oleh karena itu maka kejadian di Garut, di Tegal ini menurut saya ini merupakan daerah yang apa, kalau dia longsor dia seketika, tapi kalau dia tanah bergerak, artinya apa? Dia sudah cukup lama tanah itu terisi oleh air melalui pori-porinya, sehingga dia membuat luncuran tanah yang tadi sifatnya lebih lembek tadi di atas batuan, sehingga dia meluncur dari atas ke bawah karena antara tanah dan batuan ini sudah diisi oleh air sebagai medan gelincirnya, begitu Mas Juno. Oke, selain karena tadi Bang Armi ada air seperti itu, apakah faktor lain juga menyebabkan tanah bergerak di Tegal ini terjadi dan mungkin juga mengancam wilayah lain? Ya, kalau saya lihat saat ini melihat dari pola curah hujan selama 3 hari ini, faktor air yang faktor paling besar. Karena memang curah hujannya cukup tinggi selama hampir 6 jam dalam 3 hari berturut-turut, sehingga faktor ini yang paling besar. Karena biasanya tidak ada sesuatu bencana kalau tidak ada yang men-triggernya, dan saat ini men-triggernya adalah dari curah hujan yang terus-menerus selama beberapa hari di daerah Tegal ini. Tapi kalau dari secara visual pun kita sebagai orang awam melihat pemukiman di pinggir sungai memang rentan ya, Bang Amri ya? Rentan, betul. Ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa untuk misalnya case Tegal ini, bahwa selain tadi memang rentan pinggir sungai, plus juga tanahnya sudah rapuh karena sering basah, sering ada air, seperti itu, Bang. Betul, ya. Dan ini berbeda Mas Juno. Ternyata Mas Juno, pola curah hujan kita yang seperti ini tidak ada pada waktu-waktu sebelumnya. Berbeda. Kenapa? Karena biasanya kalau curah hujan ini, mungkin Bu Rita sudah menjelaskan, biasanya perpindahan dari satu daerah ke daerah lainnya itu masanya selama 2 minggu. Ini tidak. Jawa ini sudah sampai lebih dari 1 bulan ini kita guyur. Nah, biasanya 2 minggu atau makin 1 bulan dia pindah ke daerah lain. Nah, sekarang dia berpindah-pindah nih, Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih diguyur hujan. Nah, tapi kita lihat lagi, mungkin dalam waktu 1-2 minggu mendatang, hati-hati Kalimantan dan Sulawesi.
Jadi kita tidak pernah putus nih. Dan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah curah hujannya itu lebih tinggi intensitasnya dan durasinya. Intensitas dan durasi ini jarang terjadi ini. Biasanya kita hanya intensitas tinggi, durasinya tidak lama. Dia pindah lagi 2 minggu kemudian ke wilayah lebih timur di Indonesia. Kalau ini agak lama-lama, agak betah nih kelihatan di Jawa ini, Mas Yuno. Iya, jadi memang sehingga wilayah Jawa yang tadinya sudah sangat padat, sudah sangat tata guna lahan kita memang sudah terpasang untuk pembangunan, menyebabnya dia menjadi jauh lebih rentan dibanding dengan Sumatera. Nah, Sumatera sesudah kejadian sinyal masih ada hujan, tapi tidak separah yang ada di Jawa ini. Nah, ini sudah saya ingatkan. Ini fakta yang kita akui sebagai suatu kondisi Indonesia di daerah Jawa. Jadi Anda tadi bicara Sumatera, dan kita juga baru dapat kabar ya semalam bagaimana Tapanuli Tengah juga dilanda banjir lagi setelah kemarin di bulan 11 ini kembali keadaannya cukup parah. Tadi saya juga berbincang dengan Bupati Tapanuli Tengah. Kita simak dulu liputannya Bang Amri dan juga pemirsa berikut. Akibat curah hujan tinggi, banjir membawa gelondongan kayu kembali menerjang desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan permukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol, dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah bisa evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, A-News melaporkan. Ya Bang Amri, kalau Tapanuli Tengah ini Sumatera, kan kita tahu bahwa sudah terjadi akhir tahun lalu, plus juga Anda menyebutkan bahwa ada yang berbeda kali ini, intensitas dan durasi yang panjang. Apakah yang terjadi di Tapanuli Tengah ini seperti yang Anda tadi sebutkan di awal, bahwa memang masih hujan seperti itu dan durasinya juga tetap ada di sana? Iya, betul. Jadi memang saat ini di wilayah Sumatera ini angin dari wilayah barat ke timur Indonesia yang memberikan curah hujan tinggi masih berlangsung. Dan satu lagi, wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera ini ada wilayah yang kita sebut dengan wilayah yang tidak pernah mengalami musim kemarau. Artinya dia hujan sepanjang tahun. Artinya wilayah ini memang harus sangat kita jaga ekologisnya. Nah, kebetulan saat ini, kondisi saat ini memang kondisi yang luar biasa, Mas Yuno. Kenapa demikian? Karena ini tidak pernah terjadi yang terus-menerus hujan ini. Dia harusnya berpindah, 2 minggu dia berpindah. Nah, tetapi satu sisi ini kondisi memang ekstrim, anomali. Yang kedua memang kondisi di wilayah 3 ini wilayah yang kita kenal sebagai wilayah yang selalu basah. Jadi menurut saya satu basah, tapi yang lebih ekstra lagi adalah karena dia kok ada anomali seperti ini. Dan ini menurut saya menyebabkan yang tadi Pak Bupatinya menjadi PR yang terus-menerus ini. Dan ternyata Pak Mas Yuno, kondisi kebencanaan sesudah bencana ini jauh lebih membuat tekanan cukup tinggi pada pemerintah dan masyarakat. Karena semacam ada keputusasaan, makanya BNPB PR-nya berat sekali ini. Masyarakat cukup berat sekali ini, bagaimana memupuk kepercayaan bahwa ini badai atau bencana ini harus kita hadapi secara bersama-sama dengan lebih intens lagi. Karena kalau kita tahu kami mereka kerja keras, tapi lebih intens lagi menenangkan masyarakat dan sebagainya. Karena gini Bang Amri, jadi tadi laporannya juga dari liputan yang kita punya ya di Tapanuli Tengah, plus juga dari Bang Masinton tadi, lumpur juga kembali ini menggenangi rumah warga kan, sempat sudah dibersihkan, semalam hujan, terus lumpur lagi. Berarti kejadian ini ya siap-siap akan bisa berulang lagi, seperti itu, Bang Amri? Betul. Sampai kita memasuki bulan April. Nah, ini baru kita sebut dengan cukup aman. Kenapa? Karena pola iklim kita akan berubah dari utara yang sifatnya basah menuju ke selatan yang sifatnya kering dari Australia.
Nah, itu baru kita mulai waktu yang paling efektif untuk melakukan upaya pembangunan. Kalau saat ini kita harus bertahan sekuat mungkin, sehingga bencana susulan tadi, lumpur yang tadi yang mengendap, kemudian tersabu kembali curah hujan tinggi, itu kita bisa hindari korban jiwa. Itu dulu yang pertama. Untuk masa proses pembangunan saya kira ini perlu ekstra keras dan dia lebih besar ini, dan kehati-hatian dalam mengatasi cuaca yang cukup ekstrem ini, Mas Yuno. Jadi Bang, untuk saat ini bertahan ya Bang ya, karena kalau rebuild seperti itu, membangun kembali itu agak percuma, karena tadi baru di April sebenarnya lebih baik. Ya, ini kasusnya sama dengan di Filipina, Mas Yuno. Filipina itu ada satu daerah 12 kali dalam setahun dia mengalami hal seperti ini, badai ini. Nah, kita satu kali, tapi rentetan sesudah itu. Nah, ini pembelajaran buat kita. Apakah kita akan mendapatkan senyap-senyap baru yang kata saya bilang ini adalah siklon yang terbandal yang ada. Dia masuk ke daratan begitu, dan itu kembali lagi ke lautan. Nah, saya kira kita harus bisa memberikan perencanaan lebih baik untuk mengatasi bencana yang lebih dahsyat di masa mendatang. Begitu Mas Yuno. Baik, nah kalau kita bergeser ini di layar, Bang, tadi sebelumnya boleh ditampilkan, tadi paling baru di Sentul Bang, dekat rumah Pak Presiden juga katanya aksesnya. Ini kalau kita lihat ya Bang ya, bahwa ini kan Sentul yang saya tahu dan juga pemirsa juga pasti tahu, banyak sekali perumahan, dan ini kan sebenarnya lembah ya, bukit ya, seperti itu ya. Betul. Ada koreksi di sini, Bang Army, kira-kira? Saya koreksinya sudah ada di Mas Yuno tadi. Saya juga tahu di situ sudah ada banyak tempat wisata, kafe dan sebagainya, perumahan yang kita buka, dan ternyata memang curah hujannya saat ini cukup tinggi. Akhirnya dia meluncurnya bukan ke bawah, ke atas permukaan, yang kita sebut limpasan permukaan. Sehingga pada gambar ini kelihatan sekali limpasan permukaan itu. Kalau dia ada di daerah yang masih cukup bagus tanamannya, dia akan ke bawah, yang kita sebut dengan perkolasi. Ini limpasan ini, di atas permukaan, di atas beton. Nah, saya kira ini sudah sangat mudah kita mengatakan pembangunan di atas itu kita perlu tata ulang. Karena mungkin ada lahan yang kita buka dengan cukup cepat ini. Nah, maka saya bilang Mas Yuno, kondisi seperti ini kondisi yang tidak pernah kita pikirkan. Kita kira cuaca ekstrim ini biasa-biasa saja. Nah, sekarang ternyata dia luar biasa, Mas Yuno. Ini saya bilang kita perlu ada suatu evaluasi kesiapan masyarakat, kesiapan tata ruang kita, kesiapan aparat kita untuk mengatasi yang seperti ini, seperti saja dan sebagainya. Jadi mungkin akan terjadi di masa mendatang. Kompleksitas Indonesia itu luar biasa ya, Bang. Luas wilayahnya, terus juga topografinya tadi seperti itu. Hujannya juga lumayan sepanjang tahun, plus juga tata ruangnya yang dibuat ya tadi Bang. Kalau kita lihat yang harusnya banyak hijau ya, banyak hutan, tapi dibangun ya sudah. Oke, Bang, terima kasih Bang untuk waktunya dan analisanya. Semoga ini didengar juga oleh pihak-pihak yang terkait, jangan sampai demi cuan korbanin rakyat ya Bang. Terima kasih Bang. Iya, sehat-sehat. Terima kasih. Baik, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini terkait pemeriksaan Ogroseno. Ini hari ini mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno diperiksa di Polda Metro Jaya. Ogroseno diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS. Ogroseno tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun. Ogroseno menjadi saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Ogroseno akan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli kepolisian dan ahli hukum pidana. Saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah
dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu, ya kan? Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus ya. Sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi, seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya, undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi ya. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice ya, itu alasannya juga harus jelas ya. Saya tidak mengkritik. Ya, sementara itu pemirsa, tak hanya Groseno, Roy Suryo CS juga menghadirkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsudin, sebagai ahli dalam kasus ini. Selain karena Tifa merupakan anak didik Muhammadiyah, Din menyebut penetapan status tersangka terhadap ketiganya tidak sesuai dengan etika, moral, dan politik. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Yasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan ya, tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi
mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden, maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Yang dalam bahasa agama adalah penzaliman. Dan saksi ahli lainnya pemirsa, yakni Muhammad Sobari, turut berikan keterangan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Dirinya menjamin bahwa seluruh penelitian Roy Suryo CS dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya pensiunan peneliti LIPI, nah saya menjamin di bawah sumpah bahwa penelitian Ibu Dr. Tifa, penelitian Dr. Rismon, penelitian Kanjeng Roy itu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dan saya menjamin tanggung jawab itu. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur. Jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Di Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polresta Solo. Jokowi datang untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ya, Jokowi tiba di Mapolresta Solo Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Izin Pak. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci. Pemerintah pastikan harga komoditas stabil jelang Ramadan di Depok, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Sebuah truk bermuatan beras tak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk panik dan berupaya menghindari. Video amatir merekam detik-detik sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dengan kencang di Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat berteriak panik dan memperingatkan sejumlah kendaraan di belakangnya agar segera menghindar. Beberapa kendaraan nyaris tertabrak, tapi akhirnya sempat menghindar dari musibah. Setelah mundur beberapa puluh meter, truk akhirnya menabrak sebuah rumah warga dan terguling. Sopir truk
selamat hanya mengalami luka lecet di kaki meski ia ikut terguling bersama badan truk, sementara rumah warga yang tertimpa truk rusak parah. Dugaan sementara, truk tidak kuat menanjak akibat muatan berlebih. Supir truk kini masih dimintai keterangan. Selama proses evakuasi badan truk, terjadi kemacetan panjang di ruas jalan Poros Pinerang. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Warga Cikarang kini punya pilihan transportasi baru menuju Jakarta. Sejak kemarin Transjakarta resmi beroperasi rute Cawang Cikarang. Bagaimana antusias warga dengan rute baru ini? Berikut laporan Nata Arman. Pemirsa, Trans Jabodetabek saat ini sudah memberlakukan tarif terbaru, maksud kami trayek terbaru, yakni jurusan dari Cawang Cikarang yang tentunya beroperasi pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian dapat kami sampaikan juga rute baru ini sudah mulai diresmikan pada tanggal 11 Februari 2026, tentunya dengan 14 armada yang disediakan. Dan juga terdapat 11 titik pemberhentian. Yang pertama adalah Cawang Central Playpoint, kemudian juga Cawang Sentral, yang kedua adalah Pul Taksi Cawang, kemudian Hollywood Junction, kemudian Kedasi, Kasuari, Living Plaza Cikarang, Boulevard Akarde, Jalan Industri Raya 1, Jalan Industri 2 Raya 2, dan juga Cafe Walk. Kemudian untuk tarif sendiri ini diberlakukan pada pukul 5 subuh sampai dengan pukul 7 pagi, yakni Rp2.000. Kemudian di pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam ini diberlakukan sebesar Rp3.500. Tentunya dengan adanya kehadiran rute baru dari Trans Jabodetabek ini sangat memudahkan dari masyarakat Cikarang yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke Cikarang. Dan juga untuk pemberhentian sendiri ini di halte Cawang ini sekitar 15 menit sekali akan dilakukan pemberangkatan. Kemudian dari Cikarang sendiri untuk pemberangkatan ini dijeda waktu selama 20 menit sekali. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah momen mengharukan terjadi di Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sejumlah siswa mengunjungi teman satu kelasnya yang aktif dan ceria ternyata menahan rasa sakit akibat tumor otak. Ya, inilah pemandangan di mana siswa satu kelas di kelas 12 SMA Negeri 1 Halongonan, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menengok seorang teman bernama Arjuman yang tak masuk sekolah akibat sakit. Arjuman dikenal sebagai sosok siswa yang aktif, ceria, dan selalu membawa tawa ke rekannya, dan kebiasaannya mengikatkan dasi dan karet di kepalanya. Sebelumnya dinilai sebagai kebiasaan lucu saja, ternyata Arjuman mengikat kepalanya karena menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Selama ini Arjuman menderita tumor otak. Teman-teman baru menyadari keparahan penyakitnya saat menjenguk Arjuman di rumahnya dalam kondisi yang sudah tak berdaya. Nampak teman-temannya menangis pemirsa saat Arjuman yang setengah sadar meminta teman-temannya untuk tidak menangis di hadapannya. Sempat terkendala administrasi di rumah sakit, namun Arjuman akhirnya mendapatkan perawatan intensif di ICU. Namun kabar terakhir ini Arjuman akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Suara meresap pelankan. Dicerita sedih ya bagaimana masyarakat rakyat kecil yang harus berobat, tapi karena ada fasilitas tadi yang kurang memadai dan juga administrasinya tadi harus meninggal. Semoga cerita-cerita ini bisa diminimalisir ya ke depannya. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa. Rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ini disulap menjadi tempat pembibitan dan produksi liquid ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kawasan Sekani 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Petugas mengamankan pasangan suami istri diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjualbelikan. Masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, A News melaporkan.